Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Susulwati dengan NPM 2019-14584 ingin mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online atau E-commerce Shopee pada ibu rumah tangga di Kelurahan Batu Ampar, RT 3 RW 4. Sebelum saya memulai seminar proposal pada hari ini, yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Bapak Randy Valeri SPD M. Baiklah, kita akan mulai saja dari yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang di era digital masyarakat dibuat malas beraktivitas secara langsung, terutama saat berbelanja, sehingga dengan kemajuan teknologi masyarakat dimudahkan dalam berbelanja secara digital atau e-commerce. Dengan tingginya tingkat konsumtif masyarakat dalam membaca di e-commerce, dalam studi Sari dan kawan-kawan tahun 2018 disebutkan bahwa tidak hanya kalangan remaja saja yang aktif dalam berbelanja online pada jaringan sosial, tetapi ibu rumah tangga pun kini juga menggunakan online shop pada jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penggunaan layanan jasa yaitu e-commerce sekarang ini sangat digandrungi oleh layaknya banyak orang. Sebagai konsumen, layanan jasa ini sangat dinikmati dan dapat mempermudah konsumen dalam memperoleh produk atau jasa yang diinginkan dimanapun konsumen. Hal ini menyebabkan munculnya banyaknya perusahaan yang memuat layanan online atau layanan yang berkualitas serta dapat dipercaya oleh konsumen, dengan tujuan memudahkan konsumen dan menambah value bagi produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi perhatian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif dalam berbelanja online atau e-commerce, terutama Shopee pada ibu rumah tangga di Kelurahan Batu Ampar, RT 3 RW 4. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yang tadi, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat diidentifikasikan adalah yang pertama, bagaimana gaya hidup yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang kedua, bagaimana literasi keuangan pada ibu rumah tangga. Yang terakhir atau yang ketiga, seberapa penting literasi keuangan pada ibu rumah tangga. Selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online atau e-commerce Shopee pada ibu rumah tangga. Lalu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah, yaitu apakah ada pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online atau e-commerce Shopee pada ibu rumah tangga. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online atau e-commerce pada ibu rumah tangga. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama itu dari segi teoris. Nah, penelitian ini dalam segi teoris diharapkan dapat memberikan wawasan yang bisa secara langsung, khususnya bagi pembaca pada umumnya, tentang perilaku konsumtif. Yang kedua itu ada
dari segi praktis. Yang pertama itu, bagi ibu rumah tangga, penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan yang didapatkan. Yang kedua, sebagai landasan ilmu serta menjadikan pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia dengan solusi terhadap masalah yang ada khususnya dalam bidang keuangan. Yang ketiga itu ada bagi peneliti. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai beban rujukan dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada keuangan. Ada yang selanjutnya adalah kegunaan peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu diantaranya pertama, bagi peneliti diharapkan agar menambah ilmu serta wawasan yang lebih luas. Yang kedua, dan bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan Shopee dalam karyanya agar terus terinovasi menciptakan hal-hal yang baru. Yang ketiga, bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat lebih mengenal tentang perilaku konsumtif dan gaya hidup. Yang terakhir, bagi peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari perilaku konsumtif berbelanja online dan dapat membantu mengembangkan teorinya. Berikutnya adalah landasan teori. Ada dua landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama itu pengertian, faktor, dan indikator dari perilaku konsumtif. Yang kedua itu ada pengertian dari gaya hidup, faktor-faktor gaya hidup, dan indikator gaya hidup. Nah, yang pertama itu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan membeli barang yang kurang atau tidak diperhitungkan sehingga sifatnya menjadi berlebihan. Nah, berdasarkan pengertian itu, maka perilaku konsumtif dapat merugikan seseorang jika ia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan hal-hal seberapa berbelanja hal yang tidak dibutuhkan hanya berdasarkan keinginan aja yang akan mengakibatkan pemborosan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Faktor internalnya itu yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama itu memberikan pengaruh terhadap pembentukan perilaku, sikap, motivasi, dan keterlibatan minat dan konsep diri, persepsi kepribadian, bakat, pengetahuan, hasil belajar, dan sumber daya konsumen. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor yang dari luar individu yang mempengaruhi terhadap pembentukan sikap dan perilaku, yaitu kayak budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Nah, adapun indikator dari perilaku konsumtif. Yang pertama itu pembelian secara impulsif. Yang kedua, pembelian secara tidak rasional. Yang ketiga adalah pemborosan. Selanjutnya ada pengertian gaya hidup yang merupakan sebuah pola kehidupan seseorang individu dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan dengan minat, pendapatan, dan kegiatan yang dilakukannya. Adapun faktor internalnya yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi, dan
Adapun faktor eksternalnya yang meliputi kelompok, referensi, keluarga, kelas, sosial, dan kebudayaan. Adapun indikator dari gaya hidup, yang pertama itu dari kegiatan, yang kedua minat, yang ketiga opini. Oke. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, yang pertama itu penelitian terdahulunya 2020. 2020 itu dari Irianti Asisi. Yang kedua dari Yanto et al. Tahun 2020. Yang ketiga ada Ade Minanda Suharli dan Dewi Anggraini tahun 2020 juga. Nah, adapun tahun 2019 yaitu Fauzia, terus Rika Wahyuni, Hadi Irlani, Isla Asyil Syahrina, dan Rina Mariana. Selanjutnya ada yang tahun 2019 juga, yaitu Elsa Syahsail, Bambang Insmanto, dan Dwi Lusasi dan Wayuni et al. Tahun 2018 yaitu ada Muhammad Renaldi, terus Roswita Dewi, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. Terus yang 2018 ini dari Pulungan dan Febriati. Adapun yang dari tahun 2015 yaitu Nur Arifah Mazia. Berikutnya ada kerangka berpikir berdasarkan gambar tersebut. Maka gaya hidup termasuk variabel X, dan di mana variabel ini adalah variabel independen, sedangkan perilaku konsumtif merupakan variabel Y, yang di mana ini variabelnya ini adalah variabel dependen. Nah, selanjutnya ada hipotensi penelitian. Hipotensi penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotensi tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan data dan menganalisis data. Di atas penulisan menyusun hipotesis adalah sebagai berikut. HO1 itu tidak terdapat pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online, e-commerce, ibu rumah tangga. Nah, di sini ada lagi AH1, yaitu terdapat pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online, e-commerce, ibu rumah tangga. Dalam penulisan ini ada metodologi penelitian, yaitu pertama lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh ibu rumah tangga yang berlokasi di Batu Ampar, RT 3 RW 4, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, kode pos 13520, dengan waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi kurang lebih 5-6 bulan, dimulai dari bulan Maret 2022. Selanjutnya ada metodologi pendekatan penelitian yang dilakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Ridua, data yang berwujud angka-angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian, yaitu dokumentasi, observasi, dan kuesioner. Lalu ada
Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan dengan skala Likert. Selanjutnya, ada instrumen data. Yang pertama adalah validitas. Validitas ini adalah sebuah aspek kesepakatan atau kecermatan pengukuran, di mana uji validitas ini digunakan untuk menyatakan ketepatan dari alas ukur penelitian terhadap isi yang sebenarnya yang diukur. Nah, untuk perhitungan toleransinya, jika RxY lebih R tabel pada taraf signifikan 5%, berarti item atau butir soal itu valid. Sedangkan bila RxY lebih kecil R tabel di bawah 5%, berarti butir soal tidak valid dan dapat ditampilkan tidak memiliki persyaratan. Yang kedua adalah uji reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas ini merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur gejala dan hasil sebuah penelitian atau mengukur suatu instrumen penelitian dinyatakan berkualitas atau dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan apabila sudah terbukti reliabilitasnya. Nah, selanjutnya, untuk pengukuran uji reliabilitas yaitu nilai R yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus alfa dari hasil kemudian dialihkan perhitungannya dengan harga R tabel dengan alfa sama dengan 0,05 dan dk n-2n. N itu adalah banyaknya kinerja karyawan. Jika R14 kurang dari R tabel, maka instrumen dikatakan reliable, dan jika R14 kurang dari R tabel, maka instrumen dikatakan tidak reliable. Selanjutnya, dan yang terakhir ada teknik analisis data yang meliputi, yang pertama itu ada deskripsi data, yang kedua ada uji persyaratan analisis, yang ketiga analisis regresi sederhana, yang keempat analisis kolerasi, yang terakhir pengujian hipotesis. Dalam metode analisis data mempunyai sub-sub yang itu tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh signifikan. Yang dimaksud pada hal tersebut itu adalah pengujian secara parsial atau uji teks yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel untuk independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 5% dengan dk sama dengan n-2. Hal ini menyatakan kriteria pengembangan keputusan, yaitu HAO diterima jika T itu kurang T tabel, maka HA ditolak, di mana hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua
bahwa ada HO ditolak jika T hitung lebih besar dari T stabil, maka H-nya diterima, di mana hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.